Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 17 Januari. Masa udara dingin beku terkuat pada musim dingin ini akan tiba pada hari Minggu tanggal 21. Suhu diprediksi mencapai terendah pada hari Selasa dan Rabu minggu depan. Dengan suhu terendah 6 derajat untuk wilayah tengah ke utara dan 10 derajat untuk seluruh wilayah lain. Suhu akan sangat dingin, warga, petani, dan nelayan diimbau menjaga kehangatan badan. Cuaca pagi ini kembali menghangat, namun CWA mendorong warga memanfaatkan cuaca cerah dalam 2 hari ini karena mulai hari Sabtu, cuaca akan berubah lagi menjadi dingin dan basah. Masa udara beku terkuat musim dingin ini akan tiba pada hari Minggu tanggal 21. Salju berpeluang turun di area pegunungan di wilayah utara. Demikian juga dengan pegunungan dengan ketinggian 2.500 hingga 3.000 meter di wilayah tengah dan selatan. 预计在下周一晚上，22号下周一晚上，北台湾的高山就可能开始会出现降雪的情形。预计在下周二到下周三这段期间，降雪的范围是比较大的。 Waktu terdingin diperkirakan akan terjadi sekitar tanggal 23 dan 24 dengan suhu serendah 6 derajat di wilayah sentral ke utara. Suhu di seluruh Taiwan berada di bawah 10 derajat Celcius. Selama periode ini, cuaca akan beralih dari basah menjadi kering. Selain mengimbau warga memerhatikan kehangatan tubuh lansia dan anak-anak, juga mengimbau para petani dan nelayan untuk menjaga kehangatan tubuh saat bekerja. COVID-19 dan influenza terus memarak. Pusat Pengendalian Penyakit memprediksi akan mencapai titik kulminasi pada sepekan sebelum Imlek. Pada saat itu, jumlah kasus positif diperkirakan menembus 15.000 kasus per hari, sedangkan penderita influenza berpeluang menembus 150.000 kasus per minggu. Penderita influenza yang menjalani perawatan darurat pada minggu lalu di seluruh wilayah mencapai 127.000 orang, mencatat rekor tertinggi untuk periode yang sama dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, bertambah total 42 kasus komplikasi dan 11 kasus kematian. Di antaranya yang termuda terjadi pada seorang bocah perempuan berusia 7 tahun. Kasus komplikasi COVID-19 bertambah 538 kasus dan ada 42 kasus kematian pada minggu lalu. Pusat Pengendalian Penyakit memprediksi COVID-19 dan flu akan mencapai titik kulminasi pada sepekan sebelum Imlek. Harga barang yang terus melonjak membuat dompet warga semakin menipis. Semua menu pasta dan risotto di restoran terkenal Saizeriya mengalami kenaikan sekitar 10%. Sedangkan bento toko waralaba Liang Shihan naik $3 dan bakpao goreng toko Lao Cai juga mengalami kenaikan menjadi $20 per buah untuk semua rasa mulai Februari. Bakpao yang bagian dasarnya digoreng hingga renyah ini selalu menarik minat para pembeli. Toko waralaba bakpao goreng Lao Cai dapat ditemukan di sejumlah stasiun MRT dan stasiun bus. Namun di depan toko ini dipasang pengumuman berbunyi, mulai 1 Februari harga semua rasa akan dinaikkan dari $17 menjadi $20 per buah. Restoran Saizeriya baru-baru ini juga meluncurkan menu baru, di mana pasta dan risotto mengalami kenaikan sekitar 10%. Restoran Liang Shihan Baigut tanggal 12 juga mengumumkan harga produk nasi dan mie iga babi kecap dan goreng naik dari $115 menjadi $118. Nasi dan mie ayam pedas naik dari $130 menjadi $138. Dan pemesanan tunggal seperti ayam pedas juga naik dari $99 menjadi $108 Taiwan. Sebenarnya dari data yang dirilis Ditjen Anggaran Akuntansi dan Statistik, dapat terlihat bahwa sepanjang tahun 2023 IHK dalam negeri naik 2,5%, mencatat rekor tertinggi kedua dalam 15 tahun terakhir. Perkiraan IHK tahun 2024 juga direndahkan 0,06% dari perkiraan Agustus tahun lalu menjadi 1,64%, memicu kekhawatiran terkait apakah harga yang tinggi akan menjadi suatu hal yang lazim. Selain itu, upah real di Taiwan telah mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut. Total gaji mengalami pertumbuhan negatif untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, membuat warga terus terbeban oleh tekanan harga barang. Seorang warga Bermagachen yang menjadi tersangka pembunuhan terhadap mahasiswa asal Malaysia yang kuliah di distrik Selin, kota Taipei pada bulan Oktober 2 tahun yang lalu, kemarin ke pengadilan memutuskan bahwa dia mencekik dan membunuh korban karena sengketa keuangan.
Pengadilan tingkat pertama menjatuhi hukuman hidup dan mencabut hak sipilnya seumur hidup. Ia adalah pria bermarga Chen yang menjadi tersangka pembunuhan mahasiswi Malaysia bermarga Chai. Setelah dijerat pidana pembunuhan, pengadilan menjalani proses hukum selama lebih dari 1 tahun dan membacakan vonis tanggal 16. Atas dasar kriminalitas pembunuhan, pengadilan tingkat pertama menjatuhi hukuman penjara seumur hidup dan mencabut hak sipilnya seumur hidup. 杀人就是错，请台湾政府还我一个公道。 Mahasiswi ini datang ke Taiwan untuk belajar namun malah dibunuh bulan Oktober tahun lalu. Selama sidang, tersangka berdalih bahwa ia diminta korban untuk membantu bunuh diri. Namun pengadilan tidak percaya dan menetapkan bahwa ia mencekik mahasiswi tersebut hingga tewas setelah gagal meminta kembali uang sebesar $90.000 lebih yang telah ditransfer kepada mahasiswi tersebut. 本案有构成自首，但是因为被告不具有真心悔悟的情势，跟自首是为鼓励真心悔悟，何得减刑这样的立法意旨是不符合的。 Terkait tidak dijatuhkannya hukuman mati, pengadilan menyatakan tidak mengesampingkan kejadian kasus dengan sifat patologis kepribadian terdakwa. Berdasarkan saran laporan evaluasi, ia dinilai dapat melakukan introspeksi lewat perawatan psikologis atau hukuman penjara jangka panjang. Usai mendengarkan putusan, tersangka tampak tenang dan tidak menjawab pertanyaan. Namun pengacaranya menegaskan pasti akan mengajukan banding. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak keluarga korban dan penggugat. Kecelakaan pesawat penumpang kembali terjadi di Jepang kemarin sore. Kali ini di Bandara Chitos Baru di Hokkaido. Akibat trailer penarik tergelincir di jalan yang licin karena bekuan salju. Sebuah pesawat penumpang maskapai Korean Airlines yang sedang meluncur di landasan pacu untuk persiapan lepas landas menabrak sebuah pesawat ke maskapai Cathay Pacific. Untungnya tidak terjadi kebakaran dan tidak ada korban jiwa. Pesawat Cathay Pacific yang tertabrak ekor kanannya mengalami rusak sedikit parah, sedangkan ujung sayap yang berada di sebelahnya berasal dari sayap utama kiri pesawat Korean Air. Penerbangan Korean Air yang awalnya dijadwalkan lepas landas dari Hokkaido tanggal 16 sore dengan tujuan Incheon, Korea Selatan tertunda karena Hokkaido turun salju tebal sejak tanggal 15. Dalam perjalanan dari tempat pelataran pesawat menuju ke landasan pacu, karena trailer menarik tergelincir di atas jalan beku, sayap pesawatnya menabrak pesawat Cathay Pacific yang berada di samping. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.